Selamat pagi teman-teman, saya Karin dari Eskul Perfilman. Kali ini saya akan membuat video jurnalistik. Saat ini saya ada di industri gerabah yang terletak di Desa Kesilir, Kecamatan Wuluan. Nah, kali ini saya akan menggali lebih lanjut tentang industri gerabah ini. So, ikuti terus ya. Gerabah merupakan mata pencaharian masyarakat di Desa Kesilir, Kecamatan Wuluhan. Salah satunya adalah Ibu Lanjar yang sudah memproduksi gerabah sejak puluhan tahun dan masih eksis hingga saat ini. Betul, ini tempat pembuatan gerabah? Iya, betul. Saya akan menggali informasi tentang pembuatan gerabah ini. Oh, mari silakan. Ibu, awal mula pengrajin gerabah bisa sampai di sini tuh seperti apa kira-kira awalnya? Awal mulanya ya ibu itu waktu kecil sekolah SD itu belajar, diajari oleh simboknya ibu ini ya. Lama-lama itu ya bisa gitu. Berarti dari ibunya? Iya, gimana? dari keturunan gitu. Kira-kira awal mula pembuatan ini tahun berapa gitu? Kalau belajar dari kecil ya, kalau menekuni ini ya semenjak ibu setelah menikah tahun 84 menekuni kerjaan. Keahlian seperti ini tuh ibu dapat dari mana aja kira-kira? Selain dari Ya, dari nenek moyang itu. oh, dari nenek Iya, ibu. neneknya ibu itu datang ke sini terus ibu bisa. Awalnya ya nggak bisa, jelek. Oh, berarti turun temurun ya, Bu? Iya, gitu. Lama-lama bisa bagus gitu. Kira-kira barang apa saja yang dihasilkan saat ini untuk pembuatan industri ini di sini ya, Bu? Ya, celengan bisa, kendi, cowek, pot, kendi lari-lari itu, terus pembakaran menyan. Buat industri ini? Iya, Oh. gitu. Tergantung pesanan. Kalau kendil, cowek itu ndak usah nunggu pesanan berapapun pasti laku. Kalau pot itu lakunya ya nunggu dulu. Kalau musim ini ramai sekali pot, jadi terus laku terus. Bu, kira-kira mayoritas warga di sini napa pengrajin gerabah ya, Bu? Ya kalau desa kerajaan yang sebelah kiri sini ya mayoritas itu pengrajin gerabah, kira-kira ada 40 kakak. Oh, Gitu. kalau pengrajinan gerabah ini kira-kira waktu yang ditempuh itu berapa lama pembuatannya? Pembuatannya sampai membakar. Ya, itu berapa lama ya? Itu kalau musim kemarau 15 hari sekali. Kalau musim hujan gini kan keringnya lama, bisa molor kadang 20 hari, kadang 25 hari gitu. Hampir 1 bulan gitu. Iya, kalau musim hujan keringnya kan lama, bisa bikin pokoknya nyimpen material itu bisa bikin terus, tapi keringnya Jadi sampai kering ya? iya, terus nunggu sampai penuh satu kotak. Untuk pasaran-pasarannya seperti ini tuh sampai mana aja, Bu, kira-kira? Kalau pedagangnya itu datang sendiri. Oh, berarti dari sananya ke sini Iya, ya? ibu hari ini bakar, nanti WA ke pedagangnya itu ya besok sudah datang. Oh, Jadi setiap rumah itu punya juragan sendiri-sendiri. iya. Gitu. Alasan Ibu bekerja seperti ini tuh gimana nih, Bu, awalnya? Awalnya, Nggih, alasannya. memang ibu gimana ya, belajarnya kerjaan ini, jadi setelah bisa ya, ibu mau sekolah nggak punya uang. Jadi ya kerjaan sudah ini ya ditekuni, disyukuri. Memang yang Maha Kuasa ngasih kerjaan ini ya mungkin. Harapan Ibu untuk pemerintah tuh gimana? Untuk kedepannya industri ini tuh Ya. gimana, Bu? Harapan ibu itu begini,
kan sering kali ada tamu Iya. mau dibina gitu ya. Iya. Ibu mau dibina. Kalau ada minat pasti bisa. Tapi setelah dibina itu harapan ibu jangan ditinggalkan, dipasarkan Ya. gitu. Mintanya ibu pemasaran itu lebih meningkat dari pekerjaan ibu ini. Gitu. Oh, berarti dieksplor gitu Bu ya. Iya, dulu itu pernah di kursus itu ya, diajari pot kates, pot bekecot, pot kambing. Setelah diajari itu ditinggal. Lah, pedagang sini bawa ke pasar. Dari pasar diketawain orang, nggak laku. Oh, saya merasa gagal gitu. Iya, jadi kembali ke ini lagi, ke pekerjaan dulu punya ibu ini. Semua nanya gitu, jadi ibu jawabnya gitu, mau belajar. Pokok ada gurunya pasti bisa, tapi setelah bisa harus dipasarkan, ditingkatkan harganya, mintanya gitu. Tapi nggak ada tembusan ya sudah. Ya, mungkin kurang mengekspor aja itu ya waktu Iya, itu. iya, 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 betul. Jadi ibu ya nggak tahu jalan bagaimana mau meningkatkan, nggak tahu ya pokoknya kerja gitu aja. Keluh kesah menjadi pengrajin industri gerabah ini kira-kira seperti apa saja sih Bu? Ya kalau kesana ibu ini ya kalau musim hujan itu bakarnya kan terlalu lama, jadi menunggu. Terus apa itu kalau ada pemasaran pasang surutnya itu ya begitu ibu selalu menunggu pedagang yang datang kok nggak datang, agak lama pemasaran itu kalau ada pasang surutnya pemasaran itu. Kira-kira di sini ada yang beli perorangan itu? Ada. Oh, Ada. Terus anak ibu ini kan online juga, pot ya kendil gitu, yang ambil rumah sakit usaha itu kendil, online ke sana. Kalau pot kadang-kadang ya daerah sini juga, kadang-kadang bawa ke Jember, itu anak ibu online pot gitu. Oh, ini dapat bahan baku itu kira-kira dari mana saja ya Bu ya? Ibu beli, jadi ada yang menyediakan itu mengantar ke sini. Dalam satu sak itu harganya 5.000. Oh, dalam satu sak. Iya. Biaya yang Ibu keluarkan untuk bahan baku itu semuanya berapa kira-kira Bu? Dalam satu pembakaran ya. Iya. Kayu sama tanah itu sekitar 250. Oh, ribu. Iya. Sama pasir. Sama Bahannya tanahnya? kan itu. Tanahnya itu 15 sak. Ya. Terus kayunya itu kalau beli 100.000. Oh, iya. Kalau musim rendang kurang 100.000 itu kan basah Oh, alat bakarnya itu. iya. Oh, berarti lebih ya Bu ya? Iya, jadi pokoknya 250 satu pembakaran. Kayu sama tanah. Bu, ini kisaran harga jual produknya tuh kira-kira berapa aja ya Bu ya? Kalau yang model gini kan namanya petabuk, paling besar 15.000. Oh, ya seperti itu. Nggih. Terus kalau ini kan agak kecilan, Iya. jadi harganya 10.000. Oh, yang itu 10.000. Iya. Itu namanya apa nggih Bu? Pot tabung juga sama, cuma agak kecilan ukurannya. Nggih, nggih. Terus kalau ini kan kendi. Nggih. Yang Kendi tempat itu minum. Iya, untuk minum harganya 10.000. Terus ini pakan ternak terwelu, Oh, iya. harganya 5.000. Satu nggih. Terus ini kendil hari-hari. Oh, yang buat melahirkan. Iya, harganya 3.000. Kalau yang ini pot anggrek bulan, harganya 7.000. Terus kalau yang ini anggrek biasa 3.000 juga. Terus ini anggrek tapi berbentuk tabung 5.000. Terus ini cowek paling kecil 2.000. Kalau yang ini 2.500. Ya, kalau yang ini 3.000. Terus ini sama juga pot untuk katus 3.000. Ini juga katus juga sama 3.000. Kalau ini asbak sama 3.000.
Saya sempat belajar membuat gerabah di sini. Namun, ternyata tidak semudah yang saya bayangkan. Hehe, butuh belajar serius untuk bisa mahir. Kerajinan yang dihasilkan bervariasi sesuai kebutuhan dan pesanan pelanggan. Di sini, pembuatan gerabah menggunakan teknik tradisional. Semua dikerjakan oleh tangan-tangan terampil pengrajin gerabah ini. Semangat buat ibu bapak pengrajin gerabah di sini. Semoga selalu diberi kelancaran dalam setiap produksinya. Baiklah teman-teman, ini informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan memberi wawasan buat semuanya. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi dengan saya, Karim. See you.